Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Nah, pantauan pagi kita di tanggal 9 Oktober ini adalah FIRE. Nah, FIRE ini adalah alasan saya yang saya share di keluarga Oke Saham. FIRE ini ada ketika 2 hari mengalami penurunan, volumenya juga mengalami penurunan yang cukup lumayan. Nah, makanya saya coba serok FIRE, ditambah lagi FIRE juga masih di atas garis moving average ya yang saya gunakan. Kedua adalah kita lihat ketika FIRE turun tapi akumulasi di net 5D-nya masih cukup gede. Makanya saya masih katakan masih ada bandarnya di sini dan alhamdulillah hari ini mantul. Sempat tertinggi di 89 dan closing di 86 hijau ya. Ini masih berpotensi, masih oke ya buat nanti kita akan cek untuk analisa FIRE selanjutnya seperti apa. Ya. Lalu sebenarnya kita juga sudah beberapa hari lalu ya, ini dari tanggal 4 Oktober itu sudah ada yang nanya-nanya ya, dari Medco itu di 1500-an. Saya sudah katakan target saya serok Medco itu di 1300 sampai 1350. Ini dari 4 Oktober ya. Tuh. Alasan saya adalah sebenarnya kenapa kita serok di Medco 1300-an, karena Medco ini ada yang namanya double top ya di atas ini. Nah, double top ini kita ambil areanya di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Jadi areanya itu di kisaran harga 1300-an. Alhamdulillah ya, ini Medco hari ini cuan berlimpah dengan harga hari ini closing di 1475. Cukup luar biasa ya yang kita serok dari 1300 sampai dengan 1350. Tuh ya, saya Medco sempat ke 1300 sebelum mantul ke 1350. Tuh FIRE 88. Nah, ini adalah yang sudah pernah berapa kali saya ajarkan ke kawan-kawan bahwa kekuatan dari yang namanya volume. Nah, ini volume ini dari tanggal hari Jumat kemarin ya. MMLP itu ada volume buy, itu ditandai dengan hijau gede ya di situ. Nah, jadi kalau kita ngeliat dari garis MA 200-nya di sini itu ada di harga 374. Makanya itu bisa dijadikan support buat kawan-kawan di MMLP. Alhamdulillah MMLP hari ini tertinggi di 390 ya, alhamdulillah. Jadi memang di keluarga Oke Saham itu nggak banyak sekali indikator yang digunakan. Kita hanya memantau garis moving average dan juga kita memantau dari volume buy. Dan ditambah kita ada akumulasi. Ya sudah, tinggal ikuti 3 alur itu aja, insya Allah cuan selama kita disiplin dengan trading plan. Ya buat kawan-kawan semua ya. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa menu. Jadi kawan-kawan bisa ikuti ya area-areanya dan kenapa sih alasan saya juga memberikan menu tersebut. Ya. Ini juga termasuk Same nih. Same juga ada kekuatan volume di situ ya. Nah, di sini saya sudah katakan bahwa Same ada volume. Jadi bisa cicil di area 376 378 ya. Kenapa? Itu sudah saya jelaskan di keluarga Oke Saham. Alhamdulillah Same hari ini tertinggi di 392. Ya, alhamdulillah Same. Ketika kita lihat ada volume masuk ini masih di 380, tapi kita serok di 376 378 dan alhamdulillah Same tertinggi di hari ini 392. Dan JAR, nah ini juga salah satu ya, JAR. Nah, ini sebenarnya saya juga melihat ada beberapa saham CPO yang masih oke dan ini juga masih saya rekomendasikan karena dia masih mantul ya dari garis trennya. Ini juga adalah bot Oke Saham. Nah, bagaimana kita melihat tren dan juga bagaimana kita ngelihat volume dan juga ngelihat akumulasi. Alhamdulillah JAR hari ini closing di 189. Tuh. Meta mantul, ayo cicil masuk bisa di 218 222. Ini adalah juga dikarenakan dengan garis tren ya. Ini yang saya sudah katakan. JAR juga ya kalau seandainya mantul. Tuh, ini Bird juga kita sudah TP1 ya, Bird kita masuk. Alhamdulillah Meta tuh ties dong. Maha tuh ya, Maha kita juga melihat dari volume ya. Di sini volume dan akumulasi alhamdulillah Maha juga cuan luar biasa. Nah, ada satu rekomendasi saya yang hari ini miss, tapi saya masih coba cari lagi untuk serok bawah sih harapan saya. Itu adalah Koci. Nah, Koci ini alasan saya adalah dia ini saham IPO, tapi kok dia turun. Nah, ini sebenarnya tadi ini akan saya analisa ya nanti ya di belakangnya. Oke, lanjut kita akan mereview beberapa saham. Nah, sebelum itu kita akan melihat
bagaimana sih situasi dari fire? Nah, bagaimana situasi dari fire ya yang kita pantau. Nah, fire di closing hari ini dia closing 85. Volumenya tidak terlalu besar dan nah akumulasinya masih ada ya di sini, makanya saya sih masih percaya bahwa fire ini masih akan diangkat kembali. Kenapa? Alasan saya adalah volumenya masih belum ramai. Nah, dan dia masih di atas garis moving average tuh ya, garis moving average di garis kuning. Ketiga adalah di net 5D-nya masih ada bandar yang punya pegang barang. Jadi masih akan dikocok lagi ya fire. Harapan saya sih fire ini saya bisa untuk kembali ke harga 90-an ya, karena saya sudah punya harga di 85-an. Oke. Nah, buat kawan-kawan semua, ini juga masih bisa dipantau selama kawan-kawan bisa analisa lagi ya untuk fire selama bertahan di atas garis trend. Oke, selanjutnya fire. Setelah fire, menurut saya sih masih akan lanjut. Saya juga akan merekomendasi jar. Jar ini akan menurut saya sih juga masih oke. Nah, kenapa tadi saya juga merekomendasikan jar? Kita akan melihat dari garis trend. Garis trend ya. Tuh dari garis moving average dia juga mantul ya dari MA50. Tuh akumulasinya juga masih ada lah walaupun tipis. Nah, tapi yang buat saya menarik tadi pagi itu adalah jar ini berada di garis trend tuh. Ketika dia mendekati garis trend, dia mantul. Makanya strategi yang paling mudah saya pernah ajarkan ke kawan-kawan adalah ketika kalau seandainya nih kawan-kawan punya harga atas. Seandainya punya beli harga di atas gini. Area mana sih Pak untuk averaging? Nah, harapan saya sih averaging itu ada di dekat di sekitaran garis trend. Nah, hari ini garis trendnya ada di harga 180 dan alhamdulillah mantul. Apalagi kalau kita yang beli pas di garis trend. Itu juga yang terjadi di Meta ya, alhamdulillah Meta. Menurut saya sih masih oke. Nah, saya akan merekomendasikan salah satu saham saya, yaitu adalah Inet. Nah, kenapa sih saya tertarik dengan Inet? Ini sebenarnya sudah berapa kali saya rekomendasikan. Nah, Inet yang saya melihat adalah pola dari Inet. Ini adalah saya melihat dari Inet ini karena pola ya. Nah, polanya seperti apa Pak Budi? Nah, polanya adalah dia ini punya rambut-rambut yang masih terjaga nih. Tandanya apa? Setiap hari Inet ini masih mengalami kenaikan. Nah, makanya kawan-kawan yang ini juga bisa dijadikan sebagai jajan sore atau ATM harian ya bahasanya. Kenapa? Karena dia masih dia mempunyai rambut-rambut yang masih konsisten memberikan cuan. Makanya saya merekomendasikan Inet. Tapi dikarenakan kita juga harus punya konsekuensi ya. Ini kalau ngelihat dari sini dia di atas tren dong. Nah, kalau kawan-kawan mau masuk di Inet, nah ada juga minusnya dari Inet. Inet ini juga punya rambut di sini atau punya kaki di bawah. Tandanya dia juga koreksi dulu baru mantul. Bisa jadi dia koreksi dulu mantul. Jadi kawan-kawan yang mau masuk Inet itu bisa buy di 284. Lalu bisa antri lagi di bawah ya. Nanti bisa dicek di chart 5 menitannya kira-kira di area kira-kira di bawah sini deh ini. Nah, bisa buy lagi di kisaran harga terendah ini di 250-an ya. Nah, ini cukup luar biasa. Tapi menurut saya sih polanya masih oke dan akumulasinya gede di sini ya dari Inet. Makanya saya sih masih merekomendasikan Inet. Buat kawan-kawan semua, Inet ya. Inet adalah salah satu saham yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan. Kedua adalah ada yang nanya BRMS. Pak, BRMS gimana? Hajar BRMS. Kenapa? Karena dia mantul dari MA200 tuh. BRMS ini mantul dari MA200 ya nih. Kata ini garis ungu ini MA200, ketika dia turun mendekati MA200 dia mantul. Itu tandanya ada pembalikan arah ya dengan pola pembalikan arah dari MA200. Nah, kalau dia jebol di MA200 dan juga turun itu bahaya. Tapi kalau ngeliat dari sini dia mantul. Kedua adalah akumulasinya juga masih oke di sini. Nah, akumulasi hari ini oke. Nah, karena di sini kalau kita melihat dia ada di bawah garis MA5 lah bahasanya, kita akan cek area untuk BRMS 5 menitan sebagai stop loss kuat. Stop loss kuatnya tetap ya di MA200, tapi kalau untuk stop loss dekat kita bisa jadikan area dari 186. Ini cukup dekat. Nah,
Tapi melihat dari chart 5 menitannya, ini ada volume buy di sini. Jadi harapan saya sih besok di hari Selasa BRMS masih akan mantul ya. Buat kawan-kawan yang punya BRMS harga atas, area cicil sekarang ya, area cicil untuk averaging itu mendekati MA 200. Kalau MA 200-nya bisa jebol, ya kawan-kawan harus bisa keluar ya. Kenapa? Karena di sini ada histori dia mantul dari MA 200. Nah, jadi kawan-kawan yang punya harga atas nih di sini, seandainya Pak mau averaging BRMS bagaimana? Cicil aja, harapannya sih bertahan di MA 200. MA 200-nya itu ada di harga 176. Jadi cicil di bawah 180 sih harapannya ya. Harapannya cicil di bawah 180. Tapi kalau mau averaging ya besok bisa. Terakhir, kita akan merekomendasikan satu saham lagi yang menurut saya menarik. Saham apakah itu? Itu adalah saham MI apa ya? Sebentar. Oh, ini Men. Men ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ya buat kawan-kawan semua ya. Kenapa? Nih, saya sudah katakan, ketika ada volume hijau yang lebih besar dari volume kemarin, itu tandanya kekuatan buy-nya makin kuat. Ditambah volumenya juga naik, membentuk hammer. Nah, ini juga membentuk oke. Akumulasi bagus. Jadi menurut saya main ini akan melanjutkan kenaikan cukup oke. Berbeda kalau seandainya harganya naik, tapi volumenya turun di sini. Volumenya turun di bawah. Nah, itu tanda-tanda agak bahaya. Tapi menurut saya sih harga naik, volume naik, itu rumusnya adalah saham tersebut terus naik. Oke ya, buat kawan-kawan semua itu 5 saham yang saya rekomendasikan. Bisa kawan-kawan analisa kembali dan pilih-pilih lagi mana yang menarik ya. Semoga aja bisa memberikan cuan buat kawan-kawan semua. Itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.